Oke, mulai. Saya itu rumahnya satu tembok dengan sekolahan, Ibu Bapak. Wah, enak ini. Mangga Ya, sudah, iya. sudah dimulai. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sebelumnya di sini ekonomi semua ya. Ya, IPS Ya, Bu. saya, Bu. Yang pedagogik bisa langsung join ke room 1 ya Bapak Ibu. Ke room 1. jadi ini pertemuan keberapa ya? Yang Seluruhnya? pedagogik ya Bu ya. Kalau yang ekonomi di sini ya Bu. Wah, 10. 10 ya? 10 ya. Nanti saya di absennya itu nanti lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya yang baru bergabung, mungkin baru lihat saya Bapak Ibu ya. Perkenalkan saya Gita Dismawati selaku tentor perwakilan dari Bimbel Cirebon ya Bapak Ibu. Jadi host dulu, saya sudah jadi host ya. Untuk pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai materi. Bu, kenapa saya jadi host, Bu? Gak apa-apa. Masa Bisa Pak? keluarkan. Hah? Masa? Emang Kalau iya? saya bisa jadi host nih. Sudah terangkan Pak Dedi. Host terus saya. Saya keluarkan dulu. Jadi Kerjaannya Bu Nur itu. Ini kenapa bisa jadi host saya? Bu Nur kah siapa ini? Enggak Oh, tahu. Bu Nur. Enggak Bu punya Nur yang Asri. ngasih. Enggak. aduh. Aku enggak pencet-pencet kok. Enggak Pak. Enggak, hostnya masih saya. Ini ada tulisan host me ini gimana? Oh iya? Iya. Coba sambil lihat. Iya kan? Enggak Pak. Saya hostnya. Enggak. Ya, hostnya masih saya ya. Oh, masih disampaikan tapi saya juga host gitu ya. Enggak Gitu ya. ada Pak, emang ada host. Tulisan hostnya? Ini lihat, Oh lihat iya. tulisannya host me gitu. Host me. Ini siapa? Oh enggak apa-apa Pak. Hah? Enggak apa-apa. Oh ya oke. Enggak apa-apa. Apa sudah. Ya, Kalau emang baik. ganggu. Iya. Bentar dulu Pak. Bu Riri nelpon Bapak Ibu, mohon maaf ya. Bentar. Ya. Ya itu aneh. Coba terangkan Pak Dedi. Silakan. Ya. Oh, diterangkan. Soal. Kalau saya host kan malah saya yang pinter nih. Saya bisa ngerekam, bisa macam-macam ini nanti saya matikan ya bisa juga. bisa mengeluarkan orang nanti tuh. Iya. Kalau Bu Retno tukaran Kalau baik berdua nakalan nanti saya masukkan room 1. nanti Bu Retno sama Pak Dodi dikeluarin gitu tuh. Hah? Ini Pak Dodi kok diem aja nih. Kayaknya belum keluar tuh, Pak Dodi. Itu sakit gigi ini sudah keluar. Udah masuk ini. Udah. Bu Emi kenapa ketawa? Bu Emi di rumah apa di sekolah nih? Oh, di sekolahan. Waduh. Di sekolahan Pak, lewat lagi. Itu ngawas sekolah. Ya, apa? Berarti rajin. Saya besok disuruh menghadap kepala sekolah. Ya nggak apa-apa, barangkali jenis transport. Enggak, besok karena ini mau cuti itu, suruh menghadap katanya. Ya sudah. Tuh, udah datang. Datang. Udah mulai. Bapak mau cuti apa, Bapak? Melahirkan Cuti kah? menghamili. Hah? Melahirkan kah? Udah mulai. Menghamili? Memang enggak bisa. Bapak Ibu mohon maaf ya, tadi ada hambatan sedikit.
Apa itu? Baik Bapak Ibu, untuk pertemuan kali ini sesuai dengan kisi-kisi indikator materi profesionalisme itu berkaitan dengan materi pertumbuhan ekonomi, kemudian ya, saya perlihatkan kisi-kisinya saja ya Bapak Ibu. Bapak Ibu mungkin sudah dapat ya kisi-kisinya ya? Udah. Sudah diburuk. Saya bicara aja kisi-kisinya dulu ya Pak. Baik. Sudah terlihat Bapak Ibu? Belum. Ibu udah nge-share nggak, Bu? Ini kayak pembahasan semalam ya? Iya. Iya, Ibu kita sudah nge-share? Sudah, Bu. Itu sudah. Ya. Sudah Soalnya Ibu. soalnya saya tuh lagi fokus buat itu jadi nggak begitu. Iya Bu. Nanti ditanyakan aja Bu ya, barangkali tenggelam gitu ya materinya atau file-filenya itu. Baik, untuk pertemuan kali ini berkaitan dengan materi pertumbuhan ekonomi sampai dengan pendapatan nasional ya Bapak Ibu. Nanti saya kirim saja filenya. pendapatan nasional. Tuh, sampai pendapatan nasional. Bawah 11 ya. Betul. Perdagangan internasional, kemudian ada neraca 11. pembayaran, manfaat dari perdagangan internasional, kemudian nanti terdapat soal-soal menganalisis mana yang termasuk ke dalam teori perdagangan internasional, kemudian Ya, ada siap, siap. komponen neraca perdagangan, ada pertumbuhan ekonomi, Pertumbuhan ekonomi ya, pembangunan ekonomi. pembangunan ekonomi, kemudian nanti ada ketenaga kerjaan yang berkaitan dengan pengangguran nih Bapak Ibu. Nanti disajikan soal itu, Bapak Ibu menganalisis soal tersebut yang berkaitan dengan apa penyebab dari pengangguran, kemudian bagaimana solusi untuk mengatasi pengangguran tersebut, seperti itu. Kemudian nanti ada materi kebijakan moneter dan kebijakan fiskal, nanti disajikan soal tentang perkembangan masalah ekonomi seperti inflasi dan sebagainya. Dan nanti kebijakan mana yang paling sesuai untuk permasalahan tersebut, seperti itu. Kemudian nanti ada pendapatan nasional yang berkaitan dengan APBN dan APBD. Nah, nanti disajikan juga ringkasan data dari APBN. Nanti Bapak Ibu menganalisis dari fungsi APBN dan APBD, seperti itu. Kemudian perhitungan pendapatan nasional dengan konsep-konsep pendekatan pendapatan nasional, dan yang terakhir itu berkaitan dengan perpajakan dan indeks harga serta inflasi ya Bapak Ibu. Iya, iya, Bu. Indikator Baik, Bu. Sampai koperasi enggak? Enggak, Bu ya? operasi pertemuan selanjutnya Pak. Ya, Oh, iya. betul, nanti dibahas. Koperasi itu berkaitan dengan nanti badan usaha, koperasi, dan manajemen ya Pak. E-commerce segala macam itu ya? E-commerce Iya, ya? betul. E-commerce termasuk ya Pak. Iya. Selanjutnya, mungkin Bapak Ibu di sini sudah memahami ya mengenai materi teori-teori ekonomi. Nah, di sini kita Sedikit lah. di sini kita bahas bersama-sama ya Bapak Ibu ya. Nanti ini di-share ya, Bu? Betul Bapak Ibu, nanti saya share ya di grup untuk setiap pertemuan. Sudah terlihat Bapak Ibu untuk PowerPoint-nya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baik. Tadi seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya berkaitan dengan teori pertumbuhan ekonomi. Nah, di sini Bapak Ibu mungkin sudah memahami pengertian dari pertumbuhan ekonomi. Nanti terdapat soal berkaitan dengan menganalisis mana yang termasuk ke dalam pertumbuhan ekonomi, mana yang termasuk ke dalam pembangunan ekonomi, seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, nanti bisa dilihat dari faktor dan komponen-komponen di dalam pertumbuhan ekonomi itu sendiri dan
Nah, dan ada teori-teorinya Bapak Ibu. Nah, nanti Bapak Ibu menganalisis soalnya itu berkaitan dengan teori pertumbuhan ekonomi. Nah, mana yang termasuk ke dalam teori pertumbuhan ekonomi klasik, neoklasik. Nah, nanti Bapak Ibu mungkin secara garis besar saja Bapak Ibu ya, karena kan di sini ahlinya banyak sekali ya Bapak Ibu ya. Ahlinya itu ada dari Adam Smith, David, Robert untuk teori ekonomi klasik. Nah, nanti keywordnya saja Bapak Ibu. Menurut Adam Smith, teori pertumbuhan ekonomi klasik itu berkaitan dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk. Kemudian, menurut David Ricardo, pertumbuhan penduduk yang semakin besar menyebabkan penurunan upah. Nah, berarti di sini keywordnya pertumbuhan ekonomi menurut David itu penyebab dari penurunan upah dan ekonomi ya Bapak Ibu ya. Nah, di situ nanti Bapak Ibu bisa dipelajari saja Bu ya materi-materi di PowerPoint ini. Selanjutnya, Kita jangan cepet-cepet ya. ya baik Ibu. Soalnya kita udah tuir. Ya baik. Selanjutnya, menurut Rostow dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara akan memiliki tahapan. Nah, berarti di sini nanti terdapat juga soal-soal berkaitan dengan tahapan-tahapan pertumbuhan ekonomi ya Bapak Ibu. Yang diawali itu dengan tradisional, di mana ekonomi itu didominasi dengan sektor pertanian, yaitu ekonomi tradisional. Kemudian yang kedua, transisi, di mana dari ekonomi tradisional transisi ke ekonomi dengan mengalami perubahan struktur tenaga kerja dari pertanian ke industri. Nah, di sini berarti terjadi perubahan pertumbuhan ekonomi Bapak Dari Ibu, pertanian ke seperti itu. industri. Betul, dari pertanian ke industri. Kemudian yang tahap ketiga itu lepas landas atau take off, yaitu di mana ketika hambatan dalam struktur sosial dan politik dapat diatasi. Nah, berarti di sini ekonomi ini sudah bisa mengatasi masalah di dalam struktur sosial dan politik ya Bapak Ibu. Kemudian yang keempat itu tahapannya menuju kematangan. Nah, di mana serikat buruh dan dagang semakin maju. Nah, di sini berarti sudah mementingkan sumber daya manusianya Bapak Ibu ya. Seperti itu. Kemudian selanjutnya konsumsi tinggi. Konsumsi tinggi ini di mana tenaga kerja didominasi tenaga kerja terdidik dan penduduk di kota lebih besar daripada di desa. Berarti di sini sudah lebih memahami tentang sumber daya manusianya dan melihat bahwa tenaga kerja itu harus terdidik ya Bapak Ibu ya, di mana yang di awal itu tradisional mungkin tidak ada tenaga kerja terdidik ya Bapak Ibu ya. Contohnya tenaga kerja terdidik itu seseorang bekerja melalui pendidikan seperti itu. Seperti kita ya Bapak Ibu guru gitu. Dokter, betul Bapak Ibu. Ada tenaga kerja terlatih seperti Sopir. apa Bapak? Nah, supir Bapak Ibu ya. Supir. Baik, selanjutnya itu berkaitan dengan perhitungan pertumbuhan ekonomi ya Bapak Ibu ya. Nanti ada soal analisisnya. Lebih enak kita bahas soalnya Bu ya, nanti sekalian perhitungannya Bapak Ibu ya. Nah, iya Bu. Iya Pak, Bu. Karena ini lumayan, kayaknya 50 slide ya Bapak Ibu. Cukup banyak gitu. Saya singkat-singkat saja Bapak Ibu ya, nanti Bapak Ibu bisa pelajari untuk teori dan materi yang sudah disajikan. Kemudian selanjutnya berkaitan dengan pembangunan ekonomi, di mana pertumbuhan ekonomi diikuti oleh perubahan dalam struktur dan corak kegiatan ekonomi. Nah, tadi apa perbedaannya Bapak Ibu antara pertumbuhan dengan pembangunan itu? Ada yang bisa menyampaikan? Atau ingin menyampaikan? Perbedaannya kalau pertumbuhan itu kuantitatif berarti kualitasnya, kuantitatif adalah jumlahnya. Pertumbuhan ekonomi keberhasilannya lebih bersifat kuantitatif, adanya kenaikan dalam standar pendapatan. Berarti kualitas lah, kualitatif. Jumlah, Pak. Jumlah. Kalau pembangunan adalah, kalau pertumbuhan adalah jumlahnya, kalau pembangunan ekonomi adalah kualitasnya. Menuju itu ya kualitas. Gimana Bu Nurlela? Pertumbuhan itu adalah kayak modelnya anak sekarang kan, oh pertumbuhan kamu bagus gitu. Berarti pertumbuhan itu kan naik dari jumlahnya, dari kuantitatifnya, jumlahnya, bukan kualitasnya. Tapi kalau pembangunan itu ke arah kebaikan, kualitas.
Betul sekali Bapak Ibu. Kalau pertumbuhan itu, tadi Bu siapa ya, Bu Nur? Bu Retno. Bu Retno. Retno, Bu Retno aktif terus nih. Terima kasih Bu Retno untuk masukannya, untuk penjelasannya. Betul sekali yang dikatakan Bu Retno ya Bapak Ibu. Dapat dilihat juga di sini sudah dijelaskan bahwa perbedaan dari keduanya yaitu di mana dilihat dari kuantitatif dan kualitatif, di mana kalau pertumbuhan ekonomi ini dapat dilihat dari adanya numerik ya Bapak Ibu Jumlah, ya, dapat jumlah. Dapat dapat dihitung. 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 Betul, dapat dihitung Dapat Bapak Ibu. dihitung. Sedangkan pembangunan itu kita bisa merasakan Kualitasnya perubahan-perubahannya. berubah. Nah, perubahan-perubahan apa sih yang dapat kita rasakan dari pembangunan ekonomi tersebut? Seperti itu Bapak Ibu. Nah, nanti di situ nanti di soal itu disajikan dan Bapak Ibu menganalisis mana yang termasuk Kasus, studi pertumbuhan. kasus. Betul Ibu, nanti ada studi kasus mana yang termasuk ke pertumbuhan, mana yang termasuk ke Nanti pembangunan. kualitatif dan kualitas. Kemudian selanjutnya ada indikator pembangunan ekonomi. Oke, di sini terdapat beberapa indikator pembangunan ekonomi di mana yang pertama itu terjadinya peningkatan pendapatan nasional, yang kedua itu peningkatan produk nasional, kemudian terbukanya kesempatan kerja, di mana perekonomian sudah stabil, kemudian surplus neraca pembayaran luar negeri, dan adanya distribusi pendapatan yang merata. Selanjutnya, tahapan pembangunan ekonomi. Di sini pembangunan ekonomi. Tadi kan ada tahapan ekonomi ya, dari tradisional sampai tahapan apa Bapak Ibu? Masih ingat tadi sebelumnya? Tahapan tradisional sampai Dari pertanian ya tadi. Sampai modern. Tradisional. sampai apa Bapak Ibu? Yang tadi sebelumnya Modern, mungkin modernnya tradisional ke modern. konsumsi tinggi ya Bapak Ibu ya. Ya. Di mana sudah mandiri ekonomi itu ya Bapak Ibu. Nah, di sini apa nih perbedaan dari tahapan pertumbuhan ekonomi dan Pembangunan pembangunan ekonomi. ekonomi. Nah, di dalam pertumbuhan ekonomi ini dari tradisional tahapannya sampai dengan konsumsi tinggi atau mandiri ya Bapak Ibu ya. Iya. Berarti Sedangkan ini menurut ini aja ya, menurut Rosto aja yang itu apa pertemuan. kalau betul Ibu, kalau di kisi-kisi yang didapatkan itu menurut Rosto ya Bapak Ibu ya, kita harus bisa memahami ya Rosto. Oke. Selanjutnya tadi tahapannya Bapak Ibu ya. Tahapan kalau di dalam pembangunan ekonomi itu terdapat 3 tahapan ya Bapak Ibu, di mana tahap pertanian sama saja Bapak Ibu ya. Tadi di pertumbuhan itu tahap tradisional. Nah, Pertanian. tapi di sini bahasanya kalau di pembangunan ekonomi itu tahap agraris atau pertanian, di mana bagian besar penduduknya itu bekerja dalam bidang pertanian. Pertanian, industri, terus bidang jasa ya. Susunannya. Kemudian yang kedua manufaktur, yaitu tahap industri, di mana dari bahan mentah, bahan setengah jadi sampai bahan jadi Bapak Ibu ya. Di sini sudah mulai bisa mengelola atau memproduksi sendiri Bapak Ibu. Iya. Kayak orang pleret. Bapak Ibu Retno orang Cirebon. Saya orang Cirebon, Bu. Saya pleret. Satu Bu sama saya. Saya itu tahap pertanian karena suami saya pertanian. Tahap industri karena daerah saya dekat pabrik. Di mana Bu? Di Palimanan industrinya? Bukan di ini Bu, daerah Kanci Kanci, Losari kan banyak pabrik itu Bu. Ada Indofood, ada pabrik batu bara, ada pabrik pakan ikan, pabrik ciki, banyak Bu. Batu bara ini dari mana Kalimantan? Cirebon Timur memang banyak ya Bu ya, pabrik-pabrik ya Bu. Makanya kalau menerangkan ke anak itu lebih gampang karena bisa langsung terlihat Bu. Iya. Kalau penyerapan tenaga kerja saya juga mencontohkan ke tahap pertanian, pembangunan tuh dari yang tadinya jadi petani sekarang jadi gini-gini lah gitu. Berarti Ibu sudah paham ya Bu ya? Alhamdulillah ya Bu. Nanti kalau ada soal ya enggak Bu. Enggak sih Bu. Ya enggak paham cuma ya ngerti. Aman Bu. Berarti yang masuknya online itu bisa masuk ke bidang jasa ya? Betul Ibu. Saat ini yang sedang terjadi itu yang ini ya Bu ya. Betul sekali pertanyaannya bagus. Ini namanya kan pembangunan
ekonomi yang tadinya hanya bertani, naik Betul. menjadi industri, dengan adanya globalisasi, Jasa. digitalisasi, sekarang ke bidang jasa. Begitu. Betul. Itu Ya. Berarti pembangunan. Saat Jasa ini kretek. tahap ketiga ya Bapak Ibu ya. Iya, yang sekarang sedang tahap terjadi. 3 itu dalam tahap namanya tahap pembangunan ekonomi yang ketiga. Ada kemungkinan nggak Bapak Ibu nanti ada tahap keempat? Ya Ada. pastilah, pasti. Berjalan terus. Kan sekarang kan dengan program apa sih, kayak presiden ngomongnya apa namanya, emas apa namanya, menuju ke apa namanya itu, mungkin ke Industri. situ nanti. Lanjut Bu. Baik Ibu. Selanjutnya Ibu ya, ada masalah pembangunan ekonomi. Nah ini hanya beberapa Ibu ya, masalah pembangunan ekonomi itu masih banyak lagi Bapak Ibu. Iya. Yang pertama itu ada kemiskinan, pengangguran, ketimpangan dalam distribusi pendapatan. Kenapa Bapak Ibu kok ketimpangan distribusi pendapatan bisa mengakibatkan terjadinya pembangunan ekonomi gitu? Ya pastilah itulah Bu, ketimpangan dalam distribusi pendapatan. Ininya angka pertumbuhan. Pendapatan yang tidak merata ya Bapak Ibu ya antara daerah A dengan daerah B. Betul. Ya dengan tadi ada pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi itu akan berdampak dengan ketimpangan dalam distribusi pendapatan, tergantung dari sumber daya manusia, bagaimana cara mengelola sumber daya alam yang tersedia gitu. Betul. Dengan sumber daya manusianya juga. Seperti itu, Bu. Ya, betul Ibu. Terima kasih Ibu sudah menjelaskan. Kemudian selanjutnya ada tingginya angka pertumbuhan penduduk. Nah, berarti di sini tingkat penduduk meningkat ya Bapak Ibu ya. Semakin tahun pasti penduduk itu semakin meningkat ya Bapak Ibu. Nah, ini Ya, bisa menjadi masalah. ada banyak pengangguran ya Bu. Betul, karena lapangan pekerjaan yang tersedia sedikit dan penduduknya banyak. Nah, di sini nanti terjadinya pertimpangan. Pengaruh juga sama yang online itu Bu. Gimana Ibu? Iya, pengaruh juga sama yang online, segala-galanya online. Bukan pengaruh, bukan pengaruh namanya, dampak itu. Iya, dampak. Ya. Dampak dengan pengaruh artinya beda. Iya, dampak maksudnya. Betul Ibu. Iya. Baik, Itu sih selanjutnya, dari tadi perubahan dari tahap pertumbuhan Bu, itu yang akan berdampak ke tingginya angka pertumbuhan penduduk. Karena apa namanya? Kadang orang punya kepercayaan bahwa banyak anak banyak rezeki gitu. Ada yang suka berprinsip seperti itu. Contohnya di daerah saya, misalnya punya anak 5, ke namanya ke Korea semua, satunya Korea, satunya ke Arab, bisa dikatakan banyak anak banyak rezeki gitu. Bisa juga seperti itu, kesadaran orang tua yang belum. Ibu Retno itu ngajar di SMA IP mana Bu? SMP Bu. SMP mana Ibu? SMP pinggiran Bu. Di mana Bu? SMP Panganan Bu. Oh, di Cirebon tuh Bu. Iya. Iya. Nanti kalau ketemu silaturahim ya Bu ya. Iya, saya siap. Saya ingat muka Bu Retno ya. Iya, nanti ke kopi yang depan di belakangnya Ricis itu enak kalau ngopi di situ. Boleh. Kalau enggak di Kesambi itu enak Bu. Yang lainnya juga boleh orang Cirebon Bapak Ibu. Nanti kita ketemu silaturahim ya Bapak Ibu. Iya. Baik. Selanjutnya Bapak Ibu ya. Strategi pembangunan ekonomi. Yaitu terdapat beberapa ya Bapak Ibu ya, banyak sekali ini dalam strategi pembangunan ekonomi. Nah, nanti terdapat soal yang berkaitan mana strategi yang tepat untuk permasalahan dari pembangunan ekonomi. Nah, tadi kan permasalahannya sudah dijelaskan beberapa ya Bapak Ibu. Masih banyak lagi permasalahan dari pembangunan ekonomi. Nah, nanti di soal itu Bapak Ibu menganalisis mana strategi yang sesuai untuk mengatasi permasalahan tersebut, seperti itu. Nah, di sini strateginya banyak sekali Bapak Ibu. Yang pertama itu ada strategi pertumbuhan, di mana kita bisa lihat nanti keywordnya atau kata kuncinya itu dari strategi pertumbuhan, apa sih yang dilakukan dari strategi tersebut, yaitu di mana terjadinya pembentukan modal dan distribusi hasil pertumbuhan ekonomi. Kemudian untuk strategi pemerataan ini di mana ditekankannya peningkatan pembangunan melalui social engineering. Betul. Kemudian selanjutnya ada perencanaan dan pelaksanaan, di mana pentingnya perencanaan yang diikuti dengan pemerintah dan pengawasan masyarakat. Nah, berarti di sini masih ada campur tangan pemerintah ya Bapak Ibu ya. Iya. Gitu. Kemudian selanjutnya ada pengembangan
kegiatan ekonomi, di mana fokus pada pengelolaan sektor pertanian dengan teknologi canggih. Nah, berarti di sini gabungan Bapak Ibu tadi dari ekonomi tradisional ya Bapak Ibu ya, dengan ekonomi modern. Tidak jauh juga Ibu dengan dari dukungan pemerintah. Nah, di sini pemerintah itu sebagai apa Bapak Ibu? Memberi dukungan itu di dalam pembangunan ekonomi. Ya bisa fasilitator, bisa Menjadi bisa fasilitator. modal gitu kalau di BUM. Ya bisa lah seperti itu. Betul sekali. Contohnya, ya betul Bu, kalau di penanaman modal itu seperti di BUMN ya Bapak Ibu ya, nanti BUMN. tujuannya lapangan pekerjaan seperti itu. Betul. Nah, betul Ibu, itu bisa dijadikan penganalisis soal. Misalkan tadi masalah ekonominya tingginya angka pertumbuhan penduduk sehingga terjadinya pengangguran. Nah, itu bisa Bapak Ibu ya. Apa yang dilakukan oleh pemerintah, strategi apa yang cocok Bu kalau menurut permasalahan tadi? Sebenarnya kadang di kebijakan pemerintah kadang seperti halnya sekarang ada yang namanya kartu prakerja itu. Itu sebenarnya kan program kurang baik itu karena membuat orang-orang itu males nunggui duit yang per bulan itu. Seharusnya kalau memang pemerintah menjadi fasilitator seperti zaman dulu tuh Bu, ada namanya padat karya, program padat karya. Kalau tidak, jadi orang bekerja, pemerintah sebagai fasilitator bekerja, tapi uangnya dari pemerintah tuh Bu. Tapi kita bekerja gitu. Iya, Bu, betul. Sebenarnya kalau yang prakerja itu ada plus minus ya Bu ya. Karena untuk pelatihannya itu, jadi orang yang sudah bekerja bisa mengaku tidak kerja gitu Bu. Tanpa adanya bukti otentik yang jelas ke pusat sana, Betul. karena hanya bermodal nik itu. Betul Bu. Sedangkan niknya kayak Pak Dedi tuh niknya pasti masih bujang itu karena dari zaman dulu itu niknya. Iya, Zaman cindil abang ya Bu. Kan niknya bisa juga anak 2 masih bujang itu status di KTP. Bisa Bu. Iya banyak karena kan KTP seumur hidup seperti halnya tadi berkaitan dengan kartu prakerja tuh Bu. Ya. Udah kerja tapi belum diganti. Masih mahasiswa, masih itu. Lanjut Bu. Lanjut Bu, lanjut. Jadi yang lebih cocok untuk permasalahan tadi itu strategi apa Bu kalau dari sini Bu? Strategi pembangunan ekonomi ini. Kalau dari permasalahan permasalahan tadi pengangguran Bu. 1, meningkatkan sumber daya manusia. Kualitas manusia. Sumber daya manusianya tuh meningkatkan keterampilannya yaitu melalui pelatihan gitu, skillnya itu. Terus salah satunya dengan kita sekarang ada PPG gratis itu kan bisa itu pengembangan kegiatan ekonomi. Betul bisa. Ada ya Bu ya, berarti di sini ya Bu ya, meningkatkan kualitas pendidikan. Nah ini bisa ya Bapak Ibu. Iya. Betul, minimal kalau kita uangnya nambah kan semangat kerjanya tinggi. Meningkatkan sumber daya manusia. Baik, selanjutnya Bapak Ibu. Di sini terdapat sistem perencanaan dari pembangunan nasional. Sistem perencanaan pembangunan nasional yaitu satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Kenapa Ibu kok ada sistem perencanaan pembangunan nasional? Coba setelah adanya Pak Dodi mana Pak Dodi? Pak Wardi sekali-kali jawab Pak Wardi. Boleh atau Pak Dedi biar Pak Dedi jawab. Loyo pisan. Ya, ini kebanyakan refleksi tadi pusing. Mengerjakan refleksi. Untuk apa sistem perencanaan pembangunan nasional ini Pak? Kenapa harus ada sistem perencanaan gitu? Ya kalau nggak ada yang direncanakan, ya nggak ada pembangunannya Bu. Terus apa yang mau dibangun? Kalau nggak ada perencanaan, ya nggak mungkin. Direncanakan dulu, baru
Betul, Bapak. Jadi Tengahnya rencana-rencana itu kan Bapak ya. di Berhubungan Bappenas duit dan biasanya kalau nasional. Nah, ini APBD-nya, Anggaran, anggarannya, APBD. APBD, APBN-nya seperti Betul, apa? berkaitan Oh, ini dengan jalan APBD dan rusak, APBN. jalan APBD, provinsi, jalan APBN. daerah, kan? Seperti itu. Terus misalnya apa yang mau dibangun? Oh, ini gedung-gedung, misalnya. Oh, ini dana alokasi khusus, misalnya. Oh, ini menghabiskan akhir tahun ini harus habis uangnya kayak gitu Iya, kan Bu. betul. Terus nanti dibuang untuk kita seminar-seminar ya Pak Dodi. Nah, itu karena kalau nggak habis Kalau harus nggak habis dihabiskan mesake waktunya. nanti gantung Bu kita kalau hanya nggak habis tuh gantung larinya kemana nanti untuk kampanye. buru-buru Dikembalikan nggak aja, Bu, ya? habis, Bu. Kadang-kadang belum itu Dikembalikan lagi ke duitnya negara sudah ya, Bu. habis. Iya nanti Nggak di habis Bu, pusat banyak mana. nggak habis di provinsi kami nggak habis. Kemarin baru 68% Di dah bawa ke direservasi. Jawa Pak Dedi nanti habis kalau bawa ke Jawa. Nggak habis. Oh karena penduduknya sedikit kali ya Pak Dedi. Jadi Ya betul. anggarannya itu Ya melebihi penduduknya dari. sedikit, ininya anggarannya besar. Emang pembangunannya sudah bagus semua di Pak Dedi. Bagus Bu, di sini infrastruktur lebih bagus daripada Jawa. di Jogja. Oh. Jangan salah loh, di sini kotanya lebih maju loh. Jangan salah, nanti ke sini sampean kaget ya kan? Iya. Iya, jangan Pantesan salah. sampean Rumah-rumah, betah mono karo ya daripada rumah-rumah Jogja. di sini, pasar di sini, kemudian apa tempat-tempat yang ini apa kayak jalan, jembatan segala macam itu bagusan di sini ya, daripada di sana. Jalan Pak Dedi di luas-luas mana? Di Jogja, Pak. ya. Kalimantan. Oh, di IKN, Kalimantan. Oh, IKN, di IKN. Iya, pantesan mau dijadikan ibu kota ya. Bapak IKN itu di Kalimantan Timur ya, Pak? Iya, ini Kalimantan Timur saya di Kalselnya. Kalau ke Kurang Kalbar jauh lebih. nggak, Pak, dari Kalimantan Timur itu, Pak? Kalau dari Kalsel itu ke Kalbar jauh banget Jauh, toh. Pak. Apalagi Barat ke selatan. kalau di Kaltim itu sekitar 16 jam dari tempat saya. 16 jam Kalbar sih Pak. perjalanan Saya itu penempatannya tadinya di sana, Pak, di Kalimantan Barat. Jadi guru akuntansi, Pak. Tapi nggak saya ambil. Kenapa? Ya, karena masih ada orang Takut. tua. Belum dikasih izin gitu, Pak. Jadi masih Aduh, takut itu. Ya, nggak apa-apa. Nanti diulang lagi, Bu. Sebenarnya enak loh Padahal Kalimantan, sih jangan nggak salah loh, apa-apa Bu. Bu. Orang itu nanti provinsinya di Orang mikir sana. itu kan mungkin Kalimantan itu kan tempatnya mengerikan gitu. Ketika datang ke sini, oh nanti sudah maju, Pak. nggak mau pulang lagi. Sudah maju. Ya, Kotanya, maju, Pak, di Bu. Kalimantan Barat itu. Sangat Kalau Kalimantan Barat maju, sih Bu. mungkin Sangat maju semuanya. Kota-kota Kalimantan. mungkin sih Jangan belum itu. Kalau jangan kayak gitu dia. Mbak Gita Kalimantan Baratnya tadinya mau di mana Bu Gita? Jangan Sama kayak tahu, gitu di Ponti. hanya Bu, dikasih kawan saya di sana juga maju, di Bu. Kalimantan Barat. Pontianak. Iya, Kecuali yang Pontianak di itu. pedalamannya. Kalau di pedalaman ya sama aja. Karena Pak Dedi Pak Dedi di Ya. mana? Pak Dedi, adik ipar Ya. saya kan di itu jadi jaksa di Kalimantan dua-duanya di Kalimantan mana? Kalimantan Pontianaknya di Ponti di Kalbar. itu tuh Singkawang sama ke mana tuh? Tapi Dua-duanya kalau itu. jauh dari kotanya ya sama aja. Bukan orang rumahnya itu deket di kantor ya pusat kejaksaan di Kalbar di Kalimantan Baratnya. Oh ya, berarti Iya. kan maju aja kan? Cuma ya balik baik nang desaku lagi. Ya, karena orang kampung, Ya, Bu, ya? orang bisa ya. Nggak Balik Bu. lagi. Iya balik lagi jadi jaksa di Sumber Bu sama di jaksa di kota Cirebon. Sumber tuh di kecamatan. Jaksa adik ipar semua ada 3 Di jaksa. Kabupaten Cirebon, Bu, di Sumber. Iya. Oh, dekat atau sama rumah saya, Bu, di Iya Sumber. di jaksa situ. Jaksa Sumbernya di mana? tadinya di Kalbar. Ya, Bu, Sumbernya di mana? di belakang Polres, Bu. Polres Sumber. Iya. Saya keluarga saya di situ. Keluarga dari Lanjut. Lanjut. Pembangunan daerah tapi masuk Bu ini adalah temanya pembangunan daerah dan pusat. Nah, kalau Masuk, pembangunan daerah di sini Bu, nanti suatu saat main aja ke kota kami di Plehari sini Bu. Nggak mau, nanti ada istrinya.
Hah? Nggak apa-apa, istri saya nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya Pak, nak silaturahim ya Pak. Gimana Nggak orang apa-apa. mau tanya nggak apa-apa tuh Gunur keprimen Apa? sih. Nggak kayak sampean pencemburu itu enggak sih. Enggak lah. Istri saya mah bebas. Bodoh, iya ta. Iya. Baik Pak. Lanjut ya Bapak Ibu ya. Kembali lagi ke laptop ya Bapak Ibu. Ya, silakan lanjut. Oke, selanjutnya mengenai kebijakan moneter dan fiskal ya Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu Ya. juga sudah memahami mengenai kebijakan moneter dan fiskal. Langsung saja Bapak Ibu ya, jenis-jenis kebijakan moneter ya. Ya. Untuk pengertian kan sudah paham ya. Ya. Iya, Bu. Soal Oke. Mau langsung ke soal saja Bu. ya. Iya, soal Soal aja terus itu mungkin. tuh Bu, soal tapi terus dibahas ininya Kalau gitu. pajak Jadi, moneter duit. pembahasannya gitu. Baik Bu. Berarti untuk materi kita sampai sini saja ya Bu ya. Soalnya ini ada 40 slide. Lumayan ya Bu ya. Banyak, jadi Ya. Ya nanti materi sih dibaca saja, Bu, Baca sama aja itunya. Bisa aja Bu, bisa Bu. Baik, baik. kita kehitung lah, semua yang ngitung, Bu, baca sih. otak tercanu ya berat. Nah, ya lah baca sih. Baca nanti ngitung kancing be Bu Gita ngisi kang ngitung kancing be itu kancing. Jangan hitung kancing. ABC. Sudah terlihat Bapak Ibu PowerPoint-nya? Ya. Baik, untuk soal nomor 1 saya bacakan nih Bapak Ibu. Karena nggak semuanya Bapak Ibu takutnya lagi di luar ya, jadi hanya bisa mendengarkan. Salam. Untuk nomor 1 soalnya itu beberapa pernyataan berikut merupakan pernyataan berhubungan dengan pendapatan nasional, yaitu 1. Membantu dan membuat rencana serta melaksanakan pembangunan secara bertahap. Betul. 2. Mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemajuan perekonomian. Betul. Kemudian yang ketiga, membandingkan perekonomian antar negara. Yang keempat, membantu merumuskan kebijakan pemerintah. Salah. Dan yang kelima itu mengetahui dan menelaah struktur perekonomian. Nah, dari pernyataan di atas 1, mana 2, 3. yang merupakan manfaat mempelajari pendapatan nasional? 1, 2, 3, Bu. Baik, Bu Retno menjawab 1, 2, 3. Nah, berarti membantu dan membuat rencana serta melaksanakan pembangunan secara bertahap. Kemudian mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemajuan perekonomian dan membandingkan perekonomian antar negara ya Bu ya. Membantu rencana serta. Oh, bukan. Yang satunya tidak, berarti 2. Dari B, C. B, C, dan E. B, C, dan E. B, C, E nggak ada ya? B, C, E nggak ada. B, C, 4. Membantu merumuskan. Kalau untuk A enggak, karena membuat rencana kan itu aturan, apalah, enggak tahu lah. Manfaat kok enggak. Membantu dan membuat rencana. A, B, C ya. 1, 2, 3. Oke, jawabannya A, Bu, 1, 2, 3. Iya, A. Yang lainnya gimana Bapak Ibu? Apakah ada jawaban yang berbeda? Saya 1, 2, 3. Bu Nurlela A. Ya. Oke, Bu Nurlela A. Gimana Pak Dedi dan Bapak Ibu yang lain jawabannya? Bu Emilia yang mana Bu? B itu 1, 3, 4 ya Bu ya? D, 2, 4, 5. Oh, D. Baik Bu, baik. 2, 4, dan 5 ya Bu ya. Mengkaji faktor yang mempengaruhi tingkat kemajuan perekonomian, membantu merumuskan kebijakan pemerintah, dan mengetahui dan menelaah struktur perekonomian. Kayaknya enggak ya, membantu. Untuk keywordnya ini mana Bapak Ibu di soal ini? Keywordnya adalah pendapatan nasional, Bu. Pendapatan Yang nasional. berhubungan dengan pendapatan nasional. Betul sekali. Manfaat mempelajari pendapatan nasional ya Bu ya? Ya. Manfaatnya. Ada yang jawaban C tadi Bu? Seng lah Bu, Siapa yang jawab Sang?
Nyerah dong Bu, jangan dong Bu. Ada Irsida. Bisa juga C, Bu, mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi, membantu merumuskan. Merumuskan itu benar loh. B, C, D. 1, 2, 4. 1, 3, enggak juga. Ada yang jawab A, ada juga yang menjawab C ya, D ya Bu ya? D. D. Pak Dedi jawabannya apa Pak Dedi? D. Bu. A, baik. A, tadi Bu Emil D ya? Bu Retno A. Iya, Bu. C, Bu, C. Nggak jadi Oh, D. C. Oh, beda lagi nih Bu. C ya? C. Baik, yang lainnya bagaimana Bapak Ibu? Ada yang jawabannya berbeda? Ini kitanya sebagai apa ya, membantu ya? Membantu merumuskan. Itu bukan kita, Bu, itunya apa? Manfaatnya, manfaat pendapatan, mempelajari gitu tuh. Oh ya. Bukan kita sebagai subjeknya, tapi manfaatnya. Kita belajar pendapatan nasional, Berarti manfaatnya. A tetap A. Membantu dan membuat. Bu, sudah. Coba apa bola itu yang berhubungan dengan pembangunan ekonomi mungkin ya, Bu? Apa ya, Bu? Kalau Di sini Bapak Ibu bisa melihat ya, di awal ini ada mengkaji faktor. Kalau mengkaji faktor itu lebih ke manfaat apa lebih ke Manfaat, Bu. manfaat? Faktor. Baik. Membandingkan perekonomian antar negara. Nah, ini kalimatnya agak rancu ya Bapak Ibu, yang C ini membandingkan perekonomian Enggak sih. antar negara. Berarti bukan itu, tapi menelaah ya, Bu, mengetahui dan melangkah struktur perekonomian ya, Bu, seharusnya ya, Bu. Membantu merumuskan kebijakan pemerintah. Apakah manfaat dari mempelajari pendapatan nasional itu bisa membantu merumuskan kebijakan pemerintah, Bapak Ibu? Tidak. Enggak. Berarti B. Berarti B sama 5. Berarti 2 mengkaji faktor-faktor. 2, 4, 5. 2, 3, 4. 2. Bukan. Kemana ya? 2, 4, 5. Itu yang C, Bu, yang benar, Bu. C. Yang C. 2, 3, dan 4. 2, 3, dan 4, Bu. Oke, kita lihat sama-sama ya 2, 3, Bapak Ibu ya. Jawaban yang tepat ya. Betul Ya. sekali, jawabannya adalah C ya Bapak Ibu. 2, 3. 2, 3, dan 4 ya Bapak Ibu. Di sini terdapat pembahasannya mengenai tadi manfaat mempelajari pendapatan nasional, diantaranya yaitu mengetahui struktur perekonomian. Kemudian dari kita setelah mengetahui struktur perekonomian, kita merumuskan suatu kebijakan yang tepat ya Bapak Ibu ya. Iya. Kemudian selanjutnya membandingkan perekonomian dari waktu ke waktu antar daerah dan negara. Betul. Apa itu ada gebuk-gebuk? Baik, selanjutnya Bapak Ibu. Pendapatan nasional ya. Pengeluaran ini. Pengeluaran, Bu. Pengeluaran C. Pengeluaran, Bu. C, Bu. C. Pengeluaran. C, Bu.
Nah, ini masih mudah ya Bu ya soalnya Bu ya, mengenai Iya, itu. pendapatan nasional. Pengeluaran, Bu. C itu apa Bapak Ibu? Pendekatan pengeluaran. Konsumsi. 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 I-nya Bapak Ibu. Investasi. Investasi. Governance. Gitu. Government. Pengeluaran pemerintah ya Bapak Ibu ya. Government. Pengeluaran pemerintah. Terus apa itu Ekspor, impor. Dikurangi impor, betul. Kurang impor. Nah, ini kan soalnya mungkin bisa jadi Bu kalau sekarang kita membahas mengenai pendekatan pengeluaran, nanti yang keluar bisa jadi pendekatan yang lainnya Bapak Ibu ya. Penerimaan. Jadi Bapak Ibu juga harus memahami ya Bapak Ibu ya. Meskipun Ya, Bapak Bu. Ibu ya, langsung saja Bapak Ibu ya. Di sini sudah dijelaskan juga mengenai pendekatan-pendekatannya Bapak Ibu. Jawaban yang tepat adalah C, betul sekali. Selanjutnya nomor 3, Nah, itu dah. Nulis hitung. perhitungannya Bapak Ibu. Iya. Berarti GNP penyusutan berarti 950. Saya kasih waktu 1 menit ya Bapak Ibu untuk berhitung. Bukunya mana ya? 950. Jadi kalau Kurangi dengan nggak boleh pajak pakai tidak kalkulator. langsung. Dari data personal net. Lima. Berarti 8 berapa? NNI itu apa Bapak Ibu? Pajak tidak langsung ya berarti. NNI itu apa Bapak Ibu? Aduh, mendis ya. BNP penyusutan dikurangi pajak tidak langsung. BNP penyusutan. NNI itu Kurangi. pendapatan nasional bersih ya Bu ya. Rumusnya Ya, nanti Bapak Ibu tinggal. net national income, Bu. Terus net. Pendapatan nasional bersih. Iya betul, pendapatan nasional bersih. $875, Bu. Ibu. Baik, Bapak Dedi jawabannya 875 ya Pak. B ya. Iya, Yang lainnya bagaimana Bapak Ibu? tahu yang lain. Perwakilan dari ibu-ibu deh. Perwakilan dari ibu-ibu siapa boleh? Mak, boleh. Baik. Hitung, Bu, yang kuat, Bu. NNP dikurangi pajak tidak langsung berapa? Betul. Berarti di sini Bapak Ibu GNP penyusutan. juga. NN Habis itu kan ketemu itu kan sudah NNP dikurangi pajak langsung. dikurangi Sudah ketemu NNP. Betul. Jadi pajak tidak langsung. Bapak Ibu ini sebelum mencari NNI ini berarti harus mencari NNP dulu ya Bapak Ibu. Ya, Iya. NNP, ya. NNP itu rumusnya adalah GNP dikurangi penyusutan nih Bapak Ibu. Ya, GNP Bapak penyusutan. Ibu sudah diketahui kan nilainya 1 juta dikurangi 50.000. Ya, 9.950.000 Bapak Ibu ya. ya. Iya. 950. Kemudian Dikurangi 75.000. Dikurangi pajak tidak langsung. kurangi 75.000. 25.000. Sudah. Pendapatan bersih. Belum ada. 875, Bu. Pokoknya yang B. ajarnya IPA terbagi. Bapak Ibu ya. Baik. Ada lagi Bapak Ibu yang berbeda jawabannya? Tahu yang lain. Lain B? B, Bu, jawabannya. Betul Bapak Ibu, jawabannya adalah B ya. Ya. Baik, selanjutnya nomor 4 Bapak Ibu boleh baca dulu soalnya. Kecuali ya. Betul. Pendapatan Selain dari perseorangan, Bu. pajak, sumber penerimaan yang dapat berasal dari Selain dari Hibah. pajak, sumber penerimaan negara dapat hibah, Hibah. 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 Hibah apa gibah, Bu? Hi. Hibah. Gibah tuh Bu, seneng. Gibah. Kalau hibah
kalau gibah itu tadi saya Bu Nur Laila dengan Bu Retno gibah. Asik. Asik ya gibah. Pendapatan persorangan, Bu. Gibah, oh ya, ada Pendapatan pendapatan persorangan. Oh, Pak Dedi jawabannya beda nih, Bu. Pendapatan persorangan, baik. Kalau hibah kan Pendapatan itu kan persorangan. pemberian, Bu. Pemberian, Bu. Bisa aja, Bu. Pemberian orang memberikan kan boleh aja. Itu kan Hibah, Kecuali ya, hibah. Pak ya. Kecuali ya, Bapak Ibu ya. Kecuali. Gibah. Oke, Bu. hibah. Hibah. Kalau Kalau pendapatan saya- persorangan kan ada yang namanya pendapatan penghasilan. Mungkin kan masuk ke sumber penerimaan negara. Betul. Itu. Betul, Bu. Seperti kita tuh guru kan ada kan PPh Piro gitu. Ya. Berarti hibah. Kalau saya dikasih warisan kan nggak usah dikasih Pak, nggak usah nyetor pajak ke negara toh. Apakah betul, Bu, kalau kita dikasih warisan tidak dipotong pajak negara? Warisan sebelum Pajak orang tua tetap- meninggal hibah. Kalau pendapatan persorangan, contohnya betul tadi seperti gaji ya, Bu ya. Biasanya ada Iya itu ada namanya pendapatan persorangan itu. Pendapatan persorangan, Bu. baik, kita lihat ya Bapak Ibu jawabannya. Orang tua masih Oke ya, hidup, Bapak Ibu yang tepat ya. yang warisan tuh jenisnya. Kalau warisan itu orang tua meninggal. Denda. Jawaban yang benar D ya Bapak Ibu ya, hibah. Jadinya undian sih, Bu. D apa? Pendapatan perseorangan. D. Hebat Pak Dedi. Enggak juga sih. Undian tetap dengan hibah, Cak. Bu, bisa. Karena biasanya Bapak Ibu kalau misalkan warisan seperti itu ada potongannya juga Bapak Ibu ya. Ya. Itu Pak undian. Dedi tadi, Pak Dodi apa Pak Dedi yang jawab D itu? Pak Dedi. Ya, Bu. Pak Dodi. Dedi. Soalnya di sini namanya D semua ya Pak Dodi, Dedi ya. Pak Dodi, Pak Dedi, Baru nongol. Pak Suwardi gitu ya. Ya. Hibah. Hibah kok masuk ya, Bu? Hibah. Mana itu coba itunya, Bu, itunya hibah. Masuk kemana Itu jadinya keundian sama dengan undian apa, Bu? Pendapatan Pengertian, persorangan. Pembahasannya Bu, sumbangan, hadiah, dan hibah juga termasuk sebagai salah satu sumber penerimaan negara yang Ya, dapat hibah kan diperoleh melalui pemberian. pemerintah, individu. Sampai punya tanah dikasihkan untuk masjid kan jadi masjidnya untuk orang banyak. Boleh. Betul. Selanjutnya ya Bapak Ibu ya, nomor 5. Jumlah angkatan kerja yang besar tidak dibarengi dengan kualitas sumber daya manusia yang memadai. Hal tersebut ditandai bahwa sebagian besar dari pengangguran adalah lulusan SMK yang belum siap memasuki dunia kerja. Untuk mengatasi kesenjangan tersebut, perlu dilakukan usaha meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan cara. Berarti sini permasalahannya apa, Bapak Ibu? Saya yang ibu. Saya yang ibu. tenaga Pengangguran yang Kayak tidak mempunyai Atau skill. pengangguran, Bapak Ibu? Bu. Pengangguran tidak punya skill. Pengangguran tidak punya Bu, skill. Pengangguran tidak mempunyai skill, keahlian. Baik, ada yang menjawab ada yang menjawab yang berbeda? Yang ibu. Ini permasalahannya kan untuk meningkatkan kualitas. Harus bisa baca keywordnya Bapak Ibu ya, kata kuncinya apa nih soal ini gitu kan. Iya Jumlah itu. angkatan kerja yang besar tidak dibarengi dengan kualitas. Kualitas kan latihan kerja, sertifikasi profesi kan, Bu. Itu berarti ini kan mengarah ke keahlian pengangguran tadi. Tidak punya skill pengangguran tadi. Betul, Pak. Udah pengangguran biasa dan pengangguran tidak. Ini selain permasalahannya pengangguran, ada permasalahan yaitu mengenai kualitas sumber daya manusianya Bapak Ibu ya. Ya, betul. Oh berarti ini yang dibahas itu lulusan SMK ya, Bu? Ya, betul. Bu. Kuncinya ada di lulusan SMK. Betul, lulusan SMK. Berarti Kita nganggur Bapak. Tapi kan kita punya skill yang ngajar kita.
memperbanyak proyek padat karya dan padat modal itu. C. Padat karya itu kan lapangan kerja yang membutuhkan Padat karya dan padat tenaga orang banyak. Tuh, seperti tadi yang Bu Retno Padat katakan karya ya, nggak padat perlu. karya Iya, itu. itu B, memperbanyak proyek padat karya dan padat modal karena Kan yang nggak perlu sekolah padat karya. Kalau ini padat iya karya maksudnya ini padat itu ya karya lulusan itu SMK. Lulusan SMK lapangan loh. pekerjaan yang membutuhkan orang banyak. Contohnya pekerjaan jalan, raya, apa gitu. Nah, Padat bangun karya jalan raya Iya. nggak perlu sekolah. itu membutuhkan tenaga kerja yang banyak kalau padat karya. Salah. Bangun bendungan. Bendungan. Itu. Iya. Maaf yo. Iya, tadi udah saya jelaskan iya. Joro. Yang E sih. Baik. Ada lagi Bapak Ibu yang berbeda? Nggak ada ya? Semua ya? Semua? Perlunya skill. Ada opsi yang lain? Tenaga kerja sekarang. Keahlian. Baik Bapak Ibu, betul sekali jawaban yang tepat ya Bapak Ibu. Kalau nggak punya keahlian modal KTP jadi BHL. Baik. Apa BHL? BHL buruh harian lepas Bu. Oh ya. Dikira saya sih BH Pak. Waduh. Dambi. Hanya modal KTP aja Bu. Disuruh-suruh membabat ya membabat. Baik Bapak Ibu, selanjutnya nomor 6 ya, soal nomor 6. Baik. Bila seseorang menarik kembali depositonya dari suatu bank umum, maka tindakan ini akan Menambah. berarti akibat ya Bu ya ini ya Bu. Saya yang C Bu. Menambah jumlah uang yang beredar. Dan mempengaruhi jumlah uang yang beredar. Ini pernyataan Berpengaruh. positif atau negatif Bapak? Yang C ini. Ya. Ini kan kalau di soalnya itu dimintanya pernyataan negatif ya Bapak Ibu. Nah berarti di opsinya ini kita tinggal pilih mana pernyataan negatif gitu. Kan negatif kan tidak kan Bu? Kalau tidak ya berarti positif, jadinya dari tidak menjadi positif. Tidak. Gimana sih semuanya? Tidak. Berarti jawabannya aku menambah jumlah uang yang beredar karena tadi di dalam seperti gini Bu. Contohnya saya tadi disimpan deposito. Saya mau menanam bawang diambil, itu kan akhirnya menambah uang yang beredar seperti itu. Di bank. Saya yang C Bu. Iya, sedikit uang beredar kalau uang di bank. Benar. Kan ini tindakan ini Menambah uang peredaran uang. C Bu. C. Baik, ada yang A, ada yang C Bu ya jawabannya Bu ya. Saya yang C Bu. Sama-sama berkaitan dengan uang beredar, tapi sini ada yang menambah dan tidak mempengaruhi ya Bu ya. Tapi kan orang menarik deposito kan di bank umum tidak berpengaruh apa-apa terhadap peredaran uang. Jadi saya jawabnya C. Saya A, Bu. Saya merasa pernah di situ Bu. C Bu. Baik, Pak Dedi tetap teguh pendirian. Jadi logikanya uang itu kebanyakan di luar dari bank. Yang lainnya ada yang A ya Pak Dodi Dodi tadi A ya. Saya A, Bu Retno A. Bu. Jadi C Bu. Secara Yang A siapa tadi itu Bu? Bu Retno. Bu Retno. Dengan argumen saya sendirilah misalnya seperti itu. Misalnya saya mengambil uang nih dari deposito, sekarang saya lagi nanam perkebunan bawang, kan akhirnya uang saya diedarkan toh untuk bayar tenaga kerja, untuk apa? Akhirnya kan beredar di dalam di pasar, di lingkungan masyarakat. Secara otomatis gitu. uang yang di luar dari bank itu pasti beredar. Kalau di dalam bank susah uang itu beredar, perputaran uang susah. Kalau sudah ditarik kembali? Kalau ditarik kembali, depositonya gimana? Betul Pak, ini kata kuncinya menarik kembali deposito ya. Nah, betul itu nah. Bahasanya kan itu. Baik, langsung saja jawabannya Pak. C Bu. Nah, salah. Pak Dedi yang tadi pendirian tahu. Pak Dedi gimana Pak? Itu orang bank itu, yang jawab orang bank.
Ya, saya kan pernah di Iya, iya benar-benar dia pernah kerja di bank tuh ya. Boleh Pak diceritakan Pak. Pak Ya, Dedi. Dijelaskan. ketika kita mempunyai deposito itu yang merupakan simpanan kan, deposito Ya. itu kan dalam jangka waktu tertentu kan itu bisa 3 bulan, bisa 6 bulan, atau mungkin bisa juga 12 bulan kan bisa diambil ketika kita mau kan itu. Tetapi deposito itu kan sifatnya kan cuma sementara kan tuh. Waktu-waktu itu bisa kita ambil kan. Tetapi ketika diambil itu tidak mempengaruhi jumlah uang yang beredar itu loh, maksud saya. Itu Bapak Ibu ceritanya. Mempengaruhi modal tidak, Pak? Ya, Mempengaruhi modal ya? Mempengaruhi kalau modal tidak apa diambil tidak? gimana? Ya akan diperpanjang otomatis itu loh. Uangnya tadi akan diperpanjang secara otomatis. Seperti itu. Pasti kita ada keperluan ya. Berarti Mungkin uang kalau yang jelasin Ibu kita lebih paham kali ya. Bu, gini Bu. Ya, ini yang suaranya itu bisa di-mute nggak Bapak Ibu Punten? Ya. Ini Bu, Kustiah ya berarti ya? tujuan kita ngambil uang di bank tuh buat apa Bu? Nggak mungkin kita tahan loh Bu. Logikanya di situ. Tujuan kita ngambil uang di bank buat apa? Pasti buat memenuhi kebutuhan kan? Belum tentu, Pak. Belum tentu Pak, belum. Terus kita ambil Tentu, buat Pak. apa? Kalau nggak buat kita edarkan. Ya, belum tentu. Ada yang investasi, Pak. Ya tergantung orangnya. Kalau orangnya kayak kita ya mungkin ya buat konsumtif, Pak. Buat apa? Tapi kalau orang kaya untuk apa kira-kira? Ya itu. Kan semua orang Ngapain nggak- kita ambil malah mempersulit diri kita, ngapain numpukin uang di rumah, mendingan di bank aja ditaruh, kan aman. Belum Logikanya tentu, di Pak. situ. Karena di bank itu yang namanya duit di bank orang kaya itu males, Pak. Karena yang namanya investasi itu kadang-kadang lebih dari yang kita mau. Kalau bunga bank misalnya cuma dapat 1 sampai 2% atau mungkin deposito cuma 4%. Kalau di luar dengan investasi misalnya dapat 10% saya lari yang 10%, Pak. Ya Gitu itu, loh. yang pasti kan kita uang yang kita tarik itu pasti kita alihkan penggunaannya, Pak. Ya, betul. Nah, Betul. dengan alihkan penggunaannya tadi pasti uang yang dengan ada di kita tadi itu pasti berpindah tangan, otomatis Ya, uang cuman berpindah tangan berpindah dari kita tangan. tadi itu Yes. Berpindah tangan, yes. beredar dia. Cuman beredarnya belum pasti. Beredarnya belum pasti kayak gimana sih? Sudah pasti berpindah Tidak tangan, sudah mempengaruhi jumlah uang yang beredar gitu loh intinya. tidak mempengaruhi uang yang beredar. Itu kata kuncinya. Bapak Ibu, Bu, soalnya begitu jumlah aja uang yang beredar ini berarti jumlah uang yang ada di masyarakat ya Bapak Ibu ya? Iya, Ya, benar Bu. Uang yang ada di Tapi bank itu mempengaruhi jumlah uang yang ada di masyarakat tidak ya Bapak Ibu ya? tidak Ya. mempengaruhi, emang tidak Tidak. mempengaruhi. Tapi uang yang kita tarik tadi fungsinya pasti buat peredaran, Bu. Nggak mungkin kita narik uang ke bank itu tuh hanya kita tumpukin di rumah aja. Kalau pingin buat berinvestasi lagi, misalkan kita ngambil keuntungan yang lebih banyak lagi kan berpindah tangan itu. Setidaknya uang yang ada di kita tadi beredar ke orang lain gitu. Ayo, bantu yang jawab A. Boleh yang jawab A boleh. Tadi Ayo. kan jawabannya Pak Dodi apa? Harus Pak Dodi menambah uang yang beredar. Ayo, yang jawab A tadi. Yang cuma bisa jawab harus ada argumen. Saya yang jawab apa? Tadi sudah menjelaskan argumen awal. Ya itu. Kita wajar aja kita debat, beda pendapat nggak Bila apa-apa. seorang Bikin rame gitu loh. Ayo. Masuk akal nggak logikaku? Udah Bu, next Bu. Ben, Pak Dodi Ben. Ini loh Pak, Nggak boleh gitu. bukan membahas itu dulu. Jadi kita yang penting kita tahu itu dulu. Sekarang kita kan lagi membahas soal Enggak Bu. ya, Yang kan soal suatu masalahnya- penjelasannya. Masalahnya Bu Gitanya tuh mau itu lagi, ngajak lagi. jadi Masalahnya ya
waktunya betul, juga Bapak kita Ibu. di ini Oke, dipersempit. kita lanjut ke soal selanjutnya aja Bapak Ibu Tidak ya. berjam-jam. Ya, Nggak apa-apa deh. Nggak apa-apa Bapak Ibu, kita berpendapat. Setiap orang Ya punya nggak apa-apa. pendapat Kita masing-masing pendapat ya. kan wajar. Betul. Baik, soal selanjutnya Bapak Ibu. Dodi dibaca tuh Pak. Perhatikan pernyataan tentang pembangunan ekonomi. 1. Distribusi pendapatan nasional masih timpang. 2. Pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan. 3. Penyerapan tenaga kerja masih rendah. 4. Perekonomian tidak mengalami banyak guncangan. 5. Terbukanya kesempatan kerja yang luas bagi angkatan kerja. Yang merupakan keberhasilan pembangunan ekonomi adalah bukan itu 45. Berarti kuncinya ada di D dan E yang ada angka 5-nya lah. Bu. 4 dan 5. D, Bu. baik. Berarti fokusnya di 5 ya Bapak Ibu ya, yang Oke. tidak ada Iya. 5-nya, ABC tidak perlu di D dan E lah yang dibahas. 4 dan 5. jawabannya. Ada yang lain Bapak Ibu selain D? D. Bu Retno D tadi ya? Bu Retno Iya, D. 2, 4, 5. D. Baik, 2, 4, 5. Ya. Pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan. Perekonomian tidak mengalami banyak guncangan. Kemudian terbukanya kesempatan kerja yang luas bagi angkatan kerja. Baik. Kalau 1 dan 3 itu termasuknya ke dalam apa, Bu? Bapak Ibu? 1. Distribusi pendapatan nasional masih timpang. Tadi sudah dibahas ya sebelumnya di soal itu, di materi itu. Iya, itu adanya ketimpangan pembangunan ekonomi. Penyerapan tenaga kerja masih rendah. Penyebab dari ketimpangan pembangunan ekonomi, tingkat Betul. pendapatan yang tidak merata. Kebalikan dari keberhasilannya Bapak Ibu ya, yang 1 dan 3 itu. Betul sekali, jawaban yang tepat itu adalah D ya Bapak Ibu. Selanjutnya saja. Harga barang kebutuhan pokok di pasar pada umumnya mengalami kenaikan rata-rata di atas 7%. Hal yang sangat berdampak bagi masyarakat adalah option A, meningkatkan daya beli masyarakat terhadap barang dan jasa. B, Bu. B. B, baik, ada yang B jawabannya, menurunkan daya beli Daya beli masyarakat. masyarakat terutama berpenghasilan. Ada yang jawabannya A tadi ya? Enggak, ini juga kursorku jadi kayak gini. Iya. Pak Dodi kenapa pakai topi lagi Pak? Efeknya Pak? Enggak, nih kayaknya aku kok nggak bisa ngelihat kegiatan nih. Kemudian kursorku juga jadi tanda tambah. Piye iki? Jawabannya Bu. B. Jadi B. nggak bisa Itu. jadi nggak bisa ngetik nih ada yang main nih punya aku nih. Soalnya terlihat kan Bapak Ibu di layar masing-masing ya? Lihat. Punya aku enggak kok tulisan Zoom ini nih ada yang nih karena aku banyak ngomong kali. Nggak ada relasi. Ini ada yang usil nih. Baik. Kurang, Gimana Bapak Ibu, ada jawaban yang lain? Tidak ada ya? Tidak ada. Curang nih. Ada yang hak nih. Baik, betul Bapak Ibu, jawabannya adalah B ya Bapak Ibu ya. Berkaitan dengan apa Bapak Ibu ini? Soal berkaitan dengan apa? Permintaan dan penawaran. Baik, selanjutnya Bapak Ibu soal nomor 9. Berikut beberapa kebijakan pemerintah di bidang ekonomi. 1. Mengatur penerimaan dan pengeluaran pemerintah. 2. Menaikkan tarif pajak. 3. Mengadakan pinjaman pemerintah. 4. Menaikkan hasil produksi. 5. Mendorong pengusaha untuk menaikkan upah buruh. Berdasarkan pernyataan tersebut yang termasuk kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal ya Bapak Ibu ya. Ya. Ya, kebijakan fiskal kan mengatur pengeluaran pemerintah, yes.
tarif pajak ya kan penerimaan pajak Bu, mengadakan Iya pinjaman. wis kan. 1, 2, 3. Bapak Ibu. 1, 2, 3 Bu. Oke, ada yang jawab. Ada yang berbeda? Ya. Ada jawaban yang beda? Mungkin ada, mungkin teman-teman. Bu Pinta. Saya baru lihat ada Bu Pinta di sini. Ya ada Bu, baru bisa masuk Bu. Soalnya saya baru pulang mengawas anak-anak ujian Bu tadi Bu. Oh, baik Bu ya. Mengikuti saja Bu ya. Nanti untuk filenya dibaca saja Bu ya di grup. Nanti Ya. dikirimkan. Oke. Baik, kita balik lagi ke soal. Ada yang jawabnya A tadi Bapak Ibu ya? Ada yang Ya. berbeda? Kebijakan fiskal. Ya, jawabannya adalah A ya Bapak Ah. Ibu. Tepat sekali. Tadi fiskal uang. Jadi baca saja Bapak Ibu ya. Untuk pembahasannya ya, saya kirimkan ya. Ya Bu. Ya Bu. Bu dari yang kemarin, yang dari kemarin dikirimkan juga ya Bu. Sudah Bapak Ibu. Sudah Bu Pita. dikirimkan. Tadi saya udah melihat, udah. Oh iya Kak. Kebijakan pemerintah untuk membatasi jumlah barang impor. Nah itu Bu dan Pita tuh, Bu Pita. Tuh. tarif. Kuota atau dumping ya? Fiskal. Kota Bu. Kuota. Oke, ada yang B ya? ada yang dumping. Kalau dumping itu ekspor, impor, ekspor. bukan Dumping itu menjual barang lebih murah di negara orang Bu. Iya, di negara orang daripada negara. Kuota membatasi ya kuota ya gede Bu. Nah, Bu. Ai. Iya Bapak Ibu Kota. ya, membatasi jumlah barang ya. Iya. D. 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 D apa D Bapak Ibu? D. D. Dot, Baik, dot, kita lihat ya. Betul dot, sekali dot. jawabannya yang tepat itu Yes. adalah D ya Bapak Ibu ya. Tadi dilihat di sini kata kuncinya membatasi jumlah barang ya Bapak Ibu. Membatasi. Tuh. Baik, selanjutnya sudah selesai Bapak Ibu untuk materi pertemuan hari ini. Enggak seru. Aku baru nongol cepet Rasanya lah. cepet banget ya. Saya baru nongol udah selesai Kak Bu. Iya. Enggak Rasanya seru. ini berarti hanya berapa menit itu Bu, nggak kerasa ini Bu kalau siang. Mm-mm. Iya, enak siang ya Bruno ya. Belum puas mandang Bu Gita. Baik Bapak Ibu. Ada yang bisa menyimpulkan Bapak Ibu untuk pertemuan hari ini? Apa saja yang sudah dibahas tadi? Simpulannya Saya- gantung aku. Saya nggak bisa menyimpulkan Bu, soalnya saya dapat 2 soal doang. Teori itu, teori ya. Nanti Klasik. lihat saja ya Bu ya. Ya Bu, Ya. teori klasik. Tuh. Kemudian Terus strategi. Ya Bu, benar. Iya betul, strategi perekonomian. Terus apa penambahan lagi Bu? Kebijakan fiskal moneter. moneter. Terus itu yang Pendapatan pajak ya. Iya. Tarif pajak lah. Pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Pendapatan nasional. pembangunan Pendapatan nasional. pertumbuhan ekonomi, Pendapatan nasional, pendapatan per kapita. pendapatan per kapita. Tapi lebih ke pendapatan nasional ya Bapak Ibu ya. Nanti Iya. ada pendekatan dari pendapatan nasional. Nah, Iya, itu dari biasanya muncul Dari beberapa pendekatan lah. betul dari beberapa pendekatan. Kemudian ada apa lagi Bapak Ibu tadi di soal itu? Tadi hitung-hitung. Nasional income. Lah itu tadi ngitung-ngitung itu ya tadi pendapatan Pendapatan, NNI, NNI, pendapatan nasional. C. Net nasional product. Net nasional Tuh. income. Teori Russo. Ya betul. Teori Rousseau itu teori siapa saja Bapak Ibu? Teori apa itu? Nasional, transisi. Teori pembangunan dan teori pertumbuhan ekonomi. Teori pembangunan dan pertumbuhan itu dari Rousseau ya Bapak Ibu ya. Terus dari pertanian. Tuh, dari sederhana, agraris, atau pertanian, Terus sampai ke ekonomi mandiri ya Bapak Ibu. Landas terakhir. pas landas terakhir itu. Rasa. Guntur hari ini tidak on kamera ya Bu? Enggak ah. Siap hari itu kayak lagi dagang. Dagang? Ayo Nur kayaknya lagi tiduran Bruno. Iya kayaknya
karo turu kayaknya Kak. Males, males. Ini yang nongol. Baik, Bapak Ibu, untuk pertemuan hari ini ada yang mau ditanyakan tidak, Bapak Ibu? Ada, Bu. Apa Pak Dodi boleh? Kapan kau jawab WA aku? Ada suaminya Pak Dodi. Nggak Iya, nggak boleh. apa-apa. Emangnya Bu Gita sudah punya suami, Bu? Belum, Bu. Belum, Bu Nur Aja gitu. pura-pura. Dulu deh, boleh. Priben. Biarin aja Bu, kita pura-pura aja. Sirik nih. Ya nggak apa-apa, barangkali saya punya anak yang gede gitu. Itu Baik, Bu Bapak Ibu. Kustia, barangkali punya anak yang gede, Bu Kustia. Saya anaknya perempuan semua, Bu, 2. Waduh, ya nggak jadilah batal. Bapak Ibu, untuk pertemuan hari ini Oke. dicukupkan saja ya Bapak Ibu, karena saya mau berangkat, mau sholat dulu terus berangkat. Tuh kan. Ya, Berangkat nanti untuk kemana? yang telat bergabung, saya kirimkan ya Bapak Ibu filenya ya, nanti bisa dibaca saja. Seperti Ibu Pinta ya Bu, hanya 2 soal. Ibu besok masih? Bapak Masih Ibu, berapa kali pertemuan, Bu Gita? satu untuk yang profesionalisme itu 1 Bu. Satu Itu lagi. sih yang katanya mau menjanjikan menghitung tentang SHU gitu. Besok Bu. Besok. Oh Yang iya, berapa iya. Bu? Biar kita ada Bu prepare. Gita, nah iya gitu, biar kita jangan mendadak, jadi kan tidak terburu-buru kesannya. Ditetapkan Ya, baik, Bu. jamnya Nanti maksudnya buat materinya saya besok. kirimkan saja ya Bu ya, berarti ya sekalian untuk pertemuan besok ya Bu ya. Jam berapa Ya Bu? Bu, materinya kirimkan aja Bu. Masalahnya di Kalimantan ini hujan Bu, jadi saya nggak bisa cepat-cepat. Iya loh, Bu. Tadi malam loh hujan Tadi- semalaman suntuk. Tadi itu Ih, di jalannya sini luar lagi biasa hujan, Bu, saya juga. Pak. Oh iya, Bu Pita katanya mau buat video untuk saya jalan dari rumah ke sekolahan.